Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Pak Gede Pasek dulu. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang harus kita jelaskan karena terkait dengan tadi, terkait pembahasan anggaran. Jadi pertama saya ingin tegaskan bahwa berdasarkan surat nomor 0514A /OR/2004 tanggal 10 Mei 2004, saat itulah baru ditetapkan lokasi Hambalang. Jadi tahun 2004 dan bulan Mei itu belum Pak SBY menjadi presiden, penetapan lokasinya. Jadi kalau sekarang ada yang ribut-ribut soal lokasi, ini terkait. Lalu kemudian pembahasan berikutnya sampai kemudian anggaran. Dari anggaran 125 miliar naik, kenapa dia naik? Itu seingat saya waktu itu karena perubahan konsep. Awal mula rencananya mengikuti Ragunan, sekolah Ragunan. Kemudian ditingkatkan jadi lebih besar lagi, bahkan ada cita-cita dia paling besar di Asia Tenggara. Keinginan-keinginan inilah otomatis merevisi semua rencana, sehingga angka itu naik. Jadi saya kira logika kenapa dia naik, karena itu pembahasannya. Kalau misalnya di dalam pelaksanaannya ada penyimpangan, itu hal yang berbeda. Nah, saya kembali menjelaskan ketika dikatakan bagaimana dengan pembahasan di Banggar. Saya kira siklusnya berjalan. Sama dengan yang kami sampaikan tadi, untuk usulan APBNP tahun 2010, pimpinan Komisi 10 lewat Pak Ruli itu berkirim surat tanggal 20 Januari ke Sesmenpora, dibalas, menjelaskan kebutuhan yang ada. Ini mekanisme yang ada, yang dijalankan di sana. Kemudian kalau sudah selesai di komisi, dia akan berlanjut di Banggar. Selesai di Banggar, balik lagi di komisi. Begitulah siklusnya. Dan saya kira dalam posisi itu tidak ada masalah. Masalahnya adalah di pelaksanaan. Kedua, terkait dengan Pak Agustinus, menanyakan soal Pak Mundadi Herlambang, memang betul. Beliau itu sekretaris Departemen Pemuda Olahraga. Tapi bukan berarti beliau itu adalah pemain di Kementerian Pemuda Olahraga. Ini kan harus clear dulu. Kalau memang bisa, coba dicarikan buktinya, kan begitu. Jadi saya hanya jelaskan di situ, kalau beliau seorang pengusaha memang iya. Tetapi bukanlah seorang pemain yang dari dulu ada di Kemenpora karena dia menjadi sekretaris bidang Departemen Pemuda Olahraga. Nanti saya ketua Departemen Pemuda Olahraga waktu itu, nanti saya dibilang pemain juga di sana, kan begitu. Kemudian terkait dengan logika yang dibangun oleh sahabat kami dari ICW, saya kira kita nggak ke sana lagi. Oh gitu. Kita jangan bolak-balik. Nggak selesai sampai lagi. Yang mana harus dijelaskan lagi? Mahasiswa aja. Yang mahasiswa aja. Sudah dijawab. Soal aliran dana, penarikan dana yang tidak diketahui. Saya kira itu ranahnya tidak lagi di DPR. Ranahnya itu berarti ada di luar, kan, karena terkait dengan penarikan dana. Bagi kami, itu KPK bisa menelusuri. Kami sangat setuju itu segera ditelusuri saja. Sehingga terang, daripada dia masuk di ranah asumsi ataupun halusinasi. Gitu. Baik, pertanyaan dari saya. Yang ganti Andi Malarangeng, Pak Gede Pasek, Pak Luhut, atau Ibu Adipati? Semua itu Pak SBY yang menentukan. Pak Benjamin Magunilaga. Pak Kari, bagi saya adalah siapapun juga yang tumbang digigit oleh Nazarudin, itu saya minta untuk ditangani oleh aparatur penegak hukum, dari mulai kepolisian, kejaksaan, terutama hakim, terus ke Mahkamah Agung, agar ditangani secara profesional oleh mereka-mereka yang berintegrasi. Ini adalah satu momentum yang bagus bagi para penegak hukum, jaksa, polisi, hakim, terutama di Mahkamah Agung, untuk mengembalikan citra penegak hukum yang terhormat dan dihormati. Itu sekian, terima kasih. Gabriel tadi mau bicara. Sedikit aja Bang, saya mau sedikit menjelaskan soal apa ya. Selama ini kita selalu mengatakan bahwa ada presumption of innocence. Kita harus menghargai praduga tidak bersalah. Perlu mungkin saya sampaikan bahwa prinsip asas ini itu berdasarkan pada Compendium Justinian, itu dari Kaisar Romawi, Bizantium tepatnya, dan didasarkan pada suatu aturan umum mengenai pembuktian di pengadilan. Jadi prinsipnya kurang lebih begini, incumbet probatio qui dicit non qui negat. Jadi bukti itu atau beban pembuktian terletak pada pihak yang dalam mungkin penyidik atau jaksa. Yang mendakwa lah. Bukan kepada pihak yang terdakwa. Jadi kalau kita ngomong soal presumption of innocence,
mesti dibicarakan dalam konteks itu. Tidak ketika ya di forum seperti ini, oh kita harus menghargai presumption of innocence. Bukan. Itu menyangkut beban pembuktian itu diletakkan kepada pihak yang didakwa. Kapan kita melanggar presumption of innocence? Ketika beban pembuktian itu kita letakkan tangan terdakwa. Ya. Itu. Terima kasih. Jadi bukan dengan menyingkat nama sama dengan teori saya. Ya. Terima kasih Bang Kardi. Kita suka mengapresiasi apa yang diadakan oleh KPK saat ini. Tapi itu sebagai langkah awal. Sebenarnya kalau dari awal dulu, ini kan sudah terlalu lama kasus Nazarudin ini. Nazarudin sebagai whistleblower menurut saya. Karena ini sejak dia di persidangan dari bulan Januari sudah disebutkan soal Hambalang. Nah, sekarang sudah terungkap satu, itu adalah sebagai pemegang anggaran, pengguna anggaran. Tapi tidak bisa berhenti di situ, Pak Gani. Karena dalam proses Hambalang ini, sudah sebagaimana sudah terungkap dengan jelas, itu bagaimana proses proyeknya itu sendiri. Saya melihat sudah jelas dari saksi Ignatius juga, itu adalah dari proses penerbitan sertifikatnya. Semua kita sudah tahu siapa di balik itu semua. Itu adalah salah satunya yang disebutkan adalah Ketua Umum. Kemudian juga dari proses penganggarannya, sampai penggelembungan, sampai keluarnya anggaran jadi tahun jamak. Jadi menggelembung sampai berapa, lebih dari yang kita duga akhirnya 1,2 triliun. Kemudian juga dalam proses pengadaannya, pelelangannya. Di situ sebelum prosesnya kita juga semua sudah tahu, semua terungkap. Sebagaimana yang disebutkan Saudara Ignatius tadi, itu sudah ada rekayasa. Sampai penunjukan kepada Adikarya dan Wijaya Karya tadi ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengawasan. Poin saya sekarang KPK itu kan sudah jelas bukti-buktinya semua sudah tersajikan. Nah seharusnya dia bukan hanya memberantas itu dengan menegakkan hukum, tapi menegak keadilan yang diharapkan Nazarudin itu Pak. Dari awal dia ingin, dia sudah merasa memang sudah jadi sekarang seorang dituduh dan sudah dihukum, tapi dia tidak mungkin dia sendiri. Di situ banyak lagi terungkap kasus orang-orang yang terlibat. Jadi maksud Anda semua yang terlibat? Iya, harus ditindak sesuai dengan hukum dan bertanggung jawab. Itu aja. Terima kasih. Saya mencoba menyoroti internal KPK itu sendiri. Karena ada berita perpecahan di KPK, kemudian ada juga isu penarikan penyidik sekian banyak dari KPK sampai ada berita bahwa suatu hari itu penyidik KPK di briefing oleh yang punya polisi, sehingga ini juga mengganggu kinerja penyidikan Hambalang ini. Itu bukan topik kita Hambalang. Iya, tapi itu ini menyangkut penyidik Pak. Itu harus aware juga. Jadi ada mau apa? Saya kira ada sekarang wacana penetapan Kepres tentang lamanya penyidikan di KPK. Penyidik di KPK itu. Itu saya kira lebih bagus. Baik. Tadi Anda. Baik. Ya. Singkat ya. Iya. Terima kasih Bang Karni. Kalau saya lihat masalah korupsi itu udah jelas Pak, sampai dunia akhirat nggak akan selesai. Itu semua orang juga tahu, nggak perlu diulang. Cuma yang perlu kita tegaskan di sini, bahwa kalau tidak ada korupsi Pak, negara ini stagnan, nggak jalan gitu loh. Saya percaya, karena mulai dari tingkat RT, RW sampai presiden pun tahu. Saya rasa itu Pak. Baik. Terima kasih. Anda mau ngomong juga? Apa? Pak Karni, saya pikir soal kasus Hambalang ini sekarang sudah mulai diusut oleh KPK. Tapi yang paling penting kalau saya sikapi, pada saat sekarang ini benar-benar pemerintahan SBY ini ditampar betul dengan adanya kasus Hambalang ini, yaitu Pak Andi menjadi tersangka. Belum lagi berjalan nanti pada sampai Anas masuk. Jadi ini tamparan berat. Intinya SBY harus betul-betul mengintrospeksi parpolnya karena keterlibatan masalah korupsinya sudah mulai terlihat sekarang. Itu aja Pak. Anda presiden pun ada nasihatin. Kayak hebat aja. Pemirsa, saya mau mengingatkan seorang gembong mafia. Namanya John Joseph Gotti. Tahun 40-an. Dia mengatakan
setelah masuk penjara berulang kali, bahwa saya mulai hari ini tidak akan takut lagi. Dan saya tidak akan lagi berbohong. Karena tidak ada lagi ya yang saya takuti. Tapi ketika masih ada yang saya takuti, saya akan berbohong. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Nazarudin memang fakta. Karena dia tidak perlu takut lagi setelah dia jadi narapidana atau katakan pengacara aja tadi belum berkekuatan hukum yang tetap, ya oke lah. Tapi istrinya pun sudah ditahan, harusnya dia tidak takut lagi untuk mengatakan apa saja yang sudah terjadi. Kita ketemu ILC yang akan datang.